Oke guys, balik lagi di channel saya. Oke guys, balik lagi di channel saya 7 Naga. Oke guys, jadi pada hari ini hari Minggu itu saya mau update ikan arwana terbaru saya guys ya, arwana super red. Jadi berhubung karena kontrakan saya yang lama itu, saya pikir tidak memadai lagi buat mengembangkan ikan saya ini ya guys ya. Jadi saya berinisiatif buat ngambil kontrakan yang di samping kontrakan saya. Jadi ini berseberangan dengan tempat tinggal saya. Jadi saya ambil dua kontrakan. Ketika saya pulang kerja, saya mampir ke kontrakan saya dulu, baru nanti saya ke tempat pengembangan ikan arwana terbaru saya guys ya. Jadi saya mau review apa ya dibilangnya, ini bisa saya katakan tempat untuk saya belajar lah gitu. Kita sama-sama belajar untuk pelihara ikan arwana super red supaya bisa menghasilkan arwana super red yang baik lah, yang indah, enak dipandang mata ya guys ya. Jadi yang pertama kita review dulu ya guys ya ikannya, nanti kita review bagaimana filterasinya sama apa namanya item-item yang lainnya. Oke, kita review dari ikannya dulu ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah ikan pertama yang mau saya review dulu, mau saya kasih tahu ke teman-teman. Kenapa akhirnya saya harus memisahkan ikan-ikan ini guys? Jadi kan ini ikan komteng saya yang waktu itu saya pernah bikin konten sebelumnya. Jadi karena semakin besar mungkin ya naluri ikan arwana super red ini kan itu ikan teritorial ya. Karena mungkin semakin besar naluri penguasa untuk suatu wilayah itu semakin besar, akhirnya mereka saling baku hantam, sehingga ini yang kemarin minggu lalu hampir mati ya guys ya, karena ekor sama sirip bawahnya dihantam sama ikan yang lebih kuat, sama ikan yang itu ya guys ya. Kalau ini ikannya tidak ada terjadi masalah. Nah, jadi sehingga ikan saya yang kecil itu akhirnya saya pisahkan. Mungkin ini pelajaran juga buat teman-teman semua. Kalau bikin saya telah pelajarin juga. Kalau mau bikin ikan arwana komteng itu yang pertama tanknya harus besar. Ini kan 80. Kalau bisa tanknya itu ukuran 150 segini. Supaya kalau misalnya pun mereka berantem, ikannya berantem, bisa langsung kabur. Terus yang kedua itu kalau mau bikin komteng itu harus dibikin arus ya guys ya. Di komtengnya itu, di tanknya itu dibikin arus. Jadi ada kayak alat buat bikin arus air ya guys. Tapi kan ini ikan saya dulu pernah saya bikin arus, tapi mungkin mereka tidak terbiasa dengan arus sehingga stres. Ikannya ketika saya hampiri, ikannya lompat terus ya guys ya, lompat terus. Akhirnya saya tidak bikin arus, mereka tenang, tapi akhirnya mereka seperti ini guys, berantem. Oke guys, jadi ini ikan yang kedua guys ya. Ini juga kasusnya sama seperti ini guys. Kalau ini kan dia lebih parah, ini masih mendingan ya guys ya. Ini waktu itu yang ikan yang pertama itu dia hampir mati, udah berhenti, nggak bisa lagi berenang ya guys ya. Akhirnya saya pisahkan. Ini pun saya pisahkannya itu mendadak guys, dan saya tidak ada persiapan buat itu. Terpaksa saya harus ya mengeluarkan dana yang tidak terduga ya guys ya untuk melihara ikan seperti ini guys. Jadi ini ikannya sudah mulai aktif lagi dan ekornya sudah mulai tumbuh ya guys ya. Ini ikan yang kedua. Kan waktu itu saya belinya itu bulan 4 kalau nggak salah. Bulan 6. Sekarang bulan 1.
bulan 6 saya beli 8 sampai 9 cm. Sekarang sudah sekitar 20 sampai 21 cm selama 6 bulan ya guys ya. Jadi pertumbuhannya seperti ini. Tapi kalau mau sharing sedikit, ini saya rasa ikannya pertumbuhannya kurang cepat guys. Seharusnya kalau selama 6 bulan, kalau saya lihat-lihat di YouTube orang gitu ya, selama 6 bulan itu pertumbuhannya itu lebih dari 10 cm lah, sekitar 15 cm. Karena dia masih di masa pertumbuhan. Beda kalau misalnya dia udah 40 cm ke atas. Kalau 40 cm ke atas kan pertumbuhannya sudah semakin susah untuk besarnya gitu, semakin lama waktunya gitu ya guys ya. Oke guys, jadi ini ikan yang ketiga dari konteng yang saya pelihara waktu itu ya guys ya. Jadi kan ini ikannya nungging guys ya. Nungging sampai sekarang juga nungging udah pernah saya obati, tidak berhasil guys. Jadi kalau ikan nungging seperti ini guys ya, itu kalau misalnya ekornya udah sempat beradaptasi untuk mengatasi dia berenang, atau ekornya udah sempat lurus gitu kan, tadinya bengkok ke atas, nungging ke atas. Sekarang kan ekornya udah mulai meluruskan sendiri kan. Ini udah susah untuk diobati. Saya tanya-tanya yang udah pengalaman, itu katanya udah nggak bisa diobatin lagi guys. Jadi ya gimana kita buat, ya harus kita rawat juga ikannya guys ya. Oke guys, jadi ini ikan yang keempat. Ini bisa saya katakan di satu konteng itu guys, meskipun dia 5 atau 4 ekor, pasti ada yang namanya yang paling jago lah guys ya. Yang paling, kalau orang-orang arwana bilangnya itu pasti ada alpha di antara kawanan dari arwana itu. Jadi ini kan sama sekali tidak ada guys ya, tidak ada perlawanan dari ikan yang lain, sehingga sirip-sirip sama ekor-ekornya itu tidak ada terjadi masalah guys. Tapi ini ikannya agak takut-takutan guys ya, mungkin karena masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi kalau misalnya kita pun kasih makan, dia pengen gimana ya, pengen kabur dari tanknya guys ya. Padahal kan ini saya kasih tank yang terbaik buat dia, karena dia alpha guys ya. Karena dia alpha, saya kasih tank yang terbaik guys. Jadi ini ukuran tanknya 1 meter kali ini 40. Untuk airnya masih saya kasih 30, sekitar 30 cm untuk airnya. Nanti karena airnya belum mencukupin, belum saya olah dengan baik semua, jadi makanya saya bikin 30 dulu. Untuk 2 hari kan airnya sudah saya ya guys ya. Oke guys, jadi ini untuk airnya, pengolahan air seperti ini saya bikin guys ya. Jadi kan ini air saya ambil dari keran. Kalau di kontrakan saya itu guys, airnya air tanah. Jadi untuk kaporiknya tidak ada lah guys ya, tapi tetap harus kita endapkan. Saya endapkan di ember yang gede dulu guys, ember yang besar selama sehari. Terus setelah saya endapkan di situ, saya masukkan ke sini, ke tank yang ini. Memang saya khususkan buat untuk pengolahan air. Sengaja saya kasih ikan lohan yang kecil, supaya ketika airnya bermasalah, ikan lohannya mati, berarti airnya tidak bisa digunakan ya guys. Jadi ini saya kasih aerator, terus saya kasih filter. Saya biarin dulu selama 2 hari, diputar sama filtrasinya, baru saya gunakan airnya guys. Untuk saat ini sih tidak ada bermasalah guys ya. Tapi pernah sekali saya kasih langsung, saya endapkan cuma sehari, tidak saya olah seperti ini, terus ikannya jadi jamuran guys. Ini boleh saya tunjukin guys ya. Nah ini guys, nih tuh, kalau teman-teman jeli bisa ngelihat ikannya itu jamuran. Itu ketika saya kasih air cuman diendapkan sehari. Jadi memang untuk pengendapan air, kalau misalnya airnya air tanah, itu sangat penting ya guys ya. Tapi itu udah saya obatin juga, udah saya kasih garam ikan guys.
Oke guys, jadi kita mau lihat ikan yang besar ya guys ya, yang pernah saya operasiin sang kebuka, saya operasi operasi cakil, dan ikannya sudah semakin besar ya guys ya. Ini kalau misalnya teman-teman mendukung, saya rencananya mau tanning ikan ini guys. Nanti boleh disaranin guys, ditulis di kolom komentar untuk lampu tanning yang terbaik buat ikan seperti apa ya guys ya. Tapi sebelum saya tanning, rencananya saya mau oprek lagi bibirnya guys, yang cakil. Kan kalau misalnya cakil parah itu nggak bisa langsung sembuh cakilnya, kita harus 2 kali operasi. Kan yang kemarin itu kita naikin dulu bibir atasnya kita naikin, tapi nggak bisa langsung penuh kita naikinnya. Kalau misalnya langsung kita naikin semua bisa patah, jadi perlahan-lahan kita naikin sedikit dulu, baru nanti kita operasi lagi, kita naikin lagi bibir atasnya, terus nanti kita potong lagi sedikit lagi bibir bawahnya, baru setelah nanti sembuh baru kita tanning ya guys ya. Untuk tanningnya, nah itu nanti boleh kita sama-sama belajar tanning guys. Makanya terus ikuti YouTube channel saya Tujuh Naga supaya kita sama-sama belajar untuk pelihara ikan arwana ya guys ya. Tapi saya sedikit mengalami kendala guys di pelihara ikan ini. Saya nggak tahu kenapa di ikan ini ada kayak jamur gitu di dalam sisiknya guys. Itu tidak di luar sisik, udah pernah saya pegang, saya tangkap, saya mau saya hilangin gitu pakai tangan, nggak bisa guys, karena ini di dalam. Jadi rencananya juga nanti ketika saya mau operasi bibirnya, itu sisiknya mau saya copot guys. Atau teman-teman kalau misalnya tahu itu penyakitnya apa, boleh tulis di kolom komentar ya guys ya, supaya bisa saya sembuhkan juga. Oke. Jadi untuk sekalian saya mau review tanknya. Ini tanknya ukuran 1 meter, panjangnya 50, tapi airnya masih saya kasih 30 cm. Karena airnya masih kurang ya guys ya. Untuk pengendapannya masih saya lakukan sehari, jadi saya tidak berani langsung kasih ke ikannya. Oke guys, mungkin demikian dulu review tempat ikan saya kali ini ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, jangan sungkan-sungkan, langsung ditulis saja di kolom komentar ya guys ya, mengenai ikan saya yang di sini atau mengenai pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Arwana Super Red, supaya kita sama-sama belajar. Dan saya juga di sini kan masih istilah newbie, ya, pendatang baru untuk Arwana Super Red. Ikuti terus konten saya Tujuh Naga, dan ini juga saya sengaja buat spanduk untuk tempat ikan saya seperti ini, supaya supaya saya terus mengingat kalau saya itu sedang mengembangkan ikan Arwana Super Red ya guys ya, supaya teman-teman juga ingat dengan channel saya Tujuh Naga. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Tujuh Naga, dan jangan lupa tinggalkan like dan komen supaya saya terus semangat untuk mereview dan untuk memberikan video-video terbaik untuk teman-teman semua. Oke. Salam Arwana Super Red.